Pak, di dalam Matius 6 ayat 33, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini saya rasa sudah pernah ditanyakan, tetapi mungkin bisa highlight sedikit ya. Pertanyaan saya, kalau misal sudah tahu Yesus Kristus itu kebenaran dan sudah tahu kita orang percaya harus hidup sesuai Yesus Kristus hidup, selanjutnya bagaimana, Pak? Di ayat itu kan carilah. Nah, sudah tahu itu sama dengan sudah ketemu dong, Pak. Terus bagaimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya. Oke, mengapa Tuhan Yesus mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya. Nah, kata tetapi di sini kan mengandung arti bahwa kalau kata tetapi itu menjelaskan sesuatu hal yang bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Misalkan contohnya, anak itu pintar tetapi malas. Ya, bertentangan, berlawanan. Dia pintar tapi malas anaknya, begitu ya. Nah, di sini ada tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan mengatakan demikian? Ada yang sedang dilawan, sedang dikonterkan, begitu ya. Yaitu berlawanan dengan kekhawatiran. Jadi kalau misalnya lihat Matius 6:33 ini berkaitan dengan kekhawatiran. Oke, ada dosa kekhawatiran. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak khawatir akan kebutuhan dunia ini. Dengan kata lain, jangan berpikiran duniawi. Karena yang khawatir seperti itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu adalah bangsa yang tidak mengenal Allah mencari semuanya itu, ya, yang mereka cari. Sebab mereka tidak mengenal hal-hal yang lebih baik. Ya. Mereka mendambakan dunia ini, mereka mencari hal-hal ini dengan rasa khawatir dan cemas. Sebab mereka hidup tanpa Allah di dalam dunia dan tidak memahami pemeliharaannya. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu adalah bangsa-bangsa yang mencari sesuatu dunia ini tanpa mengenal Allah. Begitu ya. Tetapi kita, muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada sesuatu hal yang dikontraskan, yang berlawanan. Begitu ya. Apa maksud mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Mencari kerajaan Allah adalah bagaimana kita secara pribadi memberikan tempat untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, mencari kerajaan Allah artinya membiarkan diri kita berhenti untuk memikirkan kesusahan hari esok dan membiarkan kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Oke. Lalu mencari kerajaan Allah adalah membiarkan Kristus masuk ke dalam hati kita dan terus menjadikan Dia harapan yang hidup. Mengakui dengan rendah hati bahwa segala pertolongan, pencapaian kita di dunia ini karena berkat campur tangan Tuhan, bukan hanya usaha kita sendiri. Lalu, mencari kerajaan Allah adalah sebuah proses iman Kristiani kita. Oke. Nah, kalau menurut buku tafsiran Matthew Henry, ini merupakan bantahan berganda melawan dosa kekhawatiran. Artinya, kekhawatiran adalah bagian daripada sebuah dosa. Janganlah khawatir akan hidupmu. Hidup tubuhmu sebab ada hal yang lebih penting dan yang lebih baik untuk kau pikirkan, yaitu hidup jiwamu dan kebahagiaan kekalmu. Kekhawatiran akan jiwa kita adalah obat yang paling manjur untuk menyembuhkan kekhawatiran akan dunia ini. Ya, kita khawatir akan dunia ini, seharusnya kita khawatir akan jiwa kita, gitu ya. Nah, ini menurut tafsir Matthew Henry mengapa maknanya apa bagi Yesus katakan itu. Jadi kesimpulannya adalah percaya Tuhan Yesus dan hidup seperti Dia adalah hidup tidak khawatir akan perkara duniawi. Ya, kita percaya hidup kita diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Orang yang khawatir akan kehidupan akan cenderung mencari cara dengan cara duniawi untuk memenuhi kebutuhan dan berpaling dari anugerah dan kasih Tuhan. Nah, inilah awalnya kita bisa jatuh dalam berbagai-bagai hal dosa. Dari kekhawatiran, kita cari menjadi hal yang bisa mencuri. Dari kekhawatiran, kita menjadi tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus menjelaskan tentang kekhawatiran dalam konteks kerajaan Allah?